Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya magnet. Gaya magnet ini adalah materi fisika SMA kelas 12. Nah, perlu kita ketahui kalau kita mau belajar sesuatu maka kita harus bisa mendefinisikan apa yang kita pelajari itu. Nah, definisi dari gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet atau kita kenal dengan B. Kemudian gaya magnet juga disebut dengan gaya Lorentz. Nah, dinamakan dengan gaya Lorentz ini adalah sesuai dengan perumusnya, yaitu fisikawan asal Belanda Hendrik Anton Lorentz, seorang fisikawan yang hidup pada tahun 1853 sampai dengan 1928. Lambang dari gaya magnet atau gaya Lorentz ini adalah F atau Fb atau Fl, dan satuannya adalah Newton. Nah, desain dari percobaan Lorentz, dia membuat sebuah kawat. Ini kawat ini adalah kawat yang bebas bergerak, kemudian kawat tersebut dihubungkan dengan baterai, yang mana jika baterai digerakkan, modelnya seperti ini. Ini ada magnet utara dan selatan, kemudian ini adalah kawat yang dibiarkan bergerak bebas. Nah, ketika didekatkan dan arus mengalir, maka ada medan magnet yang mengalir dari kutub utara ke kutub selatan yang menyebabkan kawat ini dia bergerak bebas, maju atau mundur. Ketika dibalik, ternyata arah gerakan dari kawat yang bergerak bebas ini dia berbeda dengan sebelumnya. Nah, itu adalah percobaan dari Hendrik Anton Lorentz yang berasal dari Belanda. Nah, gaya magnet yang kita pelajari di sini ada 5, yaitu gaya magnet yang mengalir pada kawat berarus listrik. Kemudian ada gaya magnet yang berada pada muatan yang bergerak di medan. Kemudian ada gaya magnet yang berada di dua kawat sejajar. Kemudian medan magnet atau gaya magnet yang berada di kawat persegi panjang akibat kawat berarus. Yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang lintasan gerak muatan dalam medan magnet tersebut. Nah, baik, kita awali pelajaran kita hari ini dengan gaya magnet pada kawat berarus listrik. Nah, kita tahu dari desain percobaan Lorentz bahwa ada gaya yang mengalir atau ada gaya yang ditimbulkan akibat kawat berarus, yang mana gaya tersebut menyebabkan kawat bergerak. Nah, untuk arah dari gaya ini atau arah dari beberapa variabel atau besaran yang mengalir pada kawat berarus itu diwakili oleh aturan tangan kanan. Yang pertama adalah jempol. Jempol itu mewakili arus, kemudian 4 jari yang lurus mewakili medan magnet, kemudian telapak tangan kita mewakili gaya magnet itu sendiri. Kurang lebih seperti ini. Misalnya ada arus yang mengalir ke sana, kemudian ada medan magnet dan medan magnet yang mengalir dari kutub utara ke kutub selatan, yaitu sebagai telapak tangan. Ya, ini adalah sebagai I yang jempolnya, kemudian 4 jarinya adalah B, kemudian telapak tangan adalah gaya magnet itu sendiri. Jadi kita bisa lihat dari gambar bahwa ini semuanya adalah dia tegak lurus. Ada I, ada B, kemudian ada F yang ke atas. Nah, rumusan gaya magnet pada kawat lurus ini adalah menggunakan F sama dengan B I L sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz atau gaya magnet, satuannya Newton, kemudian B adalah medan magnet, satuannya Tesla, kemudian L adalah panjang kawat berarus. Nah, yang paling penting adalah alfa. Alfa ini adalah sudut antara B dan I. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi, ada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Sebagai ilustrasi, ada gaya magnet yang arahnya ke kanan, kemudian ada gaya magnet yang bergerak ke kanan, kemudian ada muatan
yang ke atas, muatan tersebut adalah muatan positif. Nah, kita lihat V dengan B ini adalah dia tegak lurus, maka sin alfanya adalah sin 90. Nah, untuk rumusan pada gaya magnet, pada muatan yang bergerak itu adalah QVB sin alfa. Alfanya adalah 90 derajat dengan F adalah gaya Lorentz, kemudian B-nya adalah induksi magnetik atau medan magnetik, satuannya Tesla, kemudian V adalah kecepatan dari muatan bergerak. Kalau di sini adalah V yang ke atas, satuannya meter per sekon. Nah, kemudian alfa yang juga sangat penting, yaitu sudut antara B dengan V. Nah, arah gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet itu juga menggunakan aturan tangan kanan. Nah, misalnya ada medan magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian kita akan mengetahui arah kecepatan dari muatan tersebut dan arah gaya Lorentz-nya. Nah, di sini jempol ini mewakili gerak muatan, yaitu V ya, atau kecepatan muatan. Kemudian 4 jari yang lurus ini adalah mewakili medan magnet. Kemudian gaya Lorentz diwakili oleh telapak tangan untuk muatan positif, tapi untuk muatan negatif diwakili oleh punggung tangan. Nah, misalnya pada gambar arah medan magnetnya adalah dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, bisa kita lihat bahwa telapak tangan kita, atau ini dulu V-nya adalah sebagai jempol, kemudian B-nya dia ke sana, ke dalam, kemudian F-nya adalah ke atas. Untuk muatan positif dia menggunakan telapak tangan, tetapi untuk muatan negatif dia menggunakan punggung tangan. Ada juga yang menggunakan tangan kiri, itu sama saja, tapi untuk gaya Lorentz-nya menggunakan telapak tangan. Nah, untuk kita menggunakan yang tangan kanan semuanya. Untuk muatan negatif kita menggunakan punggung tangan untuk gaya Lorentz-nya. Untuk muatan positif kita menggunakan telapak tangan kita. Nah, gimana kalau muatan tersebut dia bergerak dalam medan magnet, kemudian dia juga bergerak dalam medan listrik E. Sebagai contoh, ada medan listrik yang bergerak ke kanan, yang E ini ya. Kemudian ada medan magnet ini yang arahnya ke dalam atau cross ya. Kemudian di antara mereka kita arahkan muatan positif yang bergerak ke atas. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada muatan yang bergerak dalam medan listrik sekaligus medan magnet? Ternyata pada muatan tersebut dikenai dua gaya. Yang pertama adalah gaya magnet dengan QVB sin alfa yang arahnya menggunakan tangan kanan ya, karena dia bermuatan positif. Kemudian menggunakan tangan kanan dan telapak tangan. Kemudian untuk gaya Coulomb itu adalah rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat, atau satunya lagi adalah Q kali E. Nah, perlu kita lihat di pembahasan sebelumnya, kalau dia muatannya positif, di sini adalah muatannya positif ya. F dan E adalah searah. Kalau kita lihat berarti E-nya ke kanan, maka F-nya juga ke kanan. Kemudian untuk muatan negatif, F dan E adalah berlawanan arah. Karena di sini adalah muatan positif, maka F gaya Coulomb atau F listriknya adalah arahnya ke kanan. Kemudian cara menentukan arah muatannya, dia bergerak kemana? Apakah dia bergerak lurus, apakah dia bergerak ke kanan, apakah dia bergerak heliks, atau dia bergerak melingkar. Nah, perlu kita lihat bahwa gaya Lorentz di sini kira-kira arahnya kemana gaya Lorentz-nya. Nah, kita pakai aturan tangan kanan. Medan magnet ke dalam yang simbolnya cross, kemudian V-nya ke atas jempol ya. Berarti gaya Lorentz-nya, gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya arahnya adalah ke kiri. Nah, ke kiri. Kemudian tadi kita lihat bahwa arah gaya listriknya adalah ke kanan, sehingga gaya listrik yang ke kanan dan gaya magnet ke kiri dia bertolak belakang. Nah, kalau
perjanjiannya kalau FB atau gaya magnet dengan gaya listriknya sama besar dan dia akan bergerak lurus. Kalau misalnya dia FB-nya lebih kecil dari FC, maka muatannya bergerak, tetapi dia bergerak helix, yaitu ke kanan, ke yang lebih besar. Tadi kita lihat bahwa medan listriknya dia bergerak ke kanan dan medan magnetnya dia bergerak ke kiri. Karena gaya listriknya dia lebih besar, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, jika FB-nya lebih besar dibandingkan dengan FC, jadi dia ke arah kiri, maka muatan tersebut bergerak helix, yaitu bergerak ke kiri. Berikutnya adalah gaya magnet pada dua muatan atau pada dua kawat yang sejajar. Misalnya ada kawat I1 dan I2. Nah, kawat I1 dan kawat I2 dia terpisah sejauh R. Kemudian kita lihat I1 itu dikenai oleh medan magnet kawat kedua. Jadi aturan tangan kanan, jempolnya ke atas, I arus, kemudian I2 menyapu ya menggunakan tangan kanan setengah melingkar gini. Nah, jadi I1-nya menyenggol sehingga pada I1 I2-nya B2-nya menyenggol I1 sehingga pada I1 ada medan magnet yang arahnya keluar. Ya ini ya, yang arahnya keluar. Kemudian pada I2 ya dikenai medan magnet I1 yang arahnya masuk. Berdasarkan aturan medan magnet. Nah, berdasarkan aturan tangan kanan untuk gaya magnet, jadi misalnya di I2 jempolnya ke atas, kemudian medan magnetnya masuk, maka ada gaya Lorentz yang arahnya ke kiri. Nah, kemudian untuk di I1 medan magnetnya ke atas, kemudian ininya keluar, 4 jarinya keluar ya, 4 jarinya keluar. Nah, kemudian ada telapak tangan saya yang arahnya ke kanan, maka F1 dan F2 sama-sama arahnya ke dalam sehingga gaya magnet atau terjadi gaya tarik antara dua kawat ini. Nah, perlu diingat rumusan gaya magnet adalah Bill sin alfa dengan medan magnet adalah μ0I per 2πr atau 2πa ya, R-nya adalah atau A-nya adalah jarak antar kawat dengan medan magnet tersebut. Nah, besarnya gaya magnet berdasarkan persamaan, maka digabungkan F sama dengan μ0I1 I2 per 2πr kali L. Itu untuk gaya magnetnya. Nah, kadang di soal ditanya adalah gaya magnet persatuan panjang atau F per L, sehingga μ0I1 I2 per 2πr. Nah, kemudian arah gaya magnet, nah perlu diingat atau diringkas bahwa kalau arusnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah atau arah I1 dengan arah I2 sama, maka terjadi gaya tarik menarik antara kedua kawat ini. Kalau dia berlawanan, maka dia terjadi gaya tolak. Nah, pembahasan yang keempat adalah berkaitan dengan gaya magnet pada kawat persegi panjang karena kawat lurus. Nah, misalnya ada kawat EF kemudian dihubungkan dengan kawat persegi panjang atau kawat bujur ya, bujur sangkar ya, atau kawat persegi ABCD. Nah, kita lihat antara kawat EF dengan kawat AD terpisah sejauh R1, kemudian kawat EF terpisah sejauh R2 dengan kawat BC. Nah, kita lihat arah IF ke atas, kemudian arah IAD juga ke atas, pasti dia tarik menarik, atau kawat EF ini akan ditarik oleh kawat IAD sehingga timbul gaya yang saya namakan dengan F1 arahnya ke kanan. Kemudian arah IF ini dengan arah IBC itu bertolak belakang, IF ke atas, BC ke bawah. Karena dia bertolak belakang, maka kawat IF ini ditolak oleh BC sehingga timbul gaya F2 yang arahnya ke kiri. Kita lihat F1 dan F2 adalah dia satunya ke kanan, satunya ke kiri. Kemudian kita lihat arah kawat IAD dengan arah kawat IBC itu adalah dia bertolak
tolak belakang sehingga timbul gaya tolak. Nah, perlu diingat mu0 rumusnya adalah mu0 I1 I2 per 2 PR. Nah, I-nya adalah sama, kemudian jarak antara IAD dengan IBC juga sama sehingga gaya F3 dan F4 adalah nilainya 0 atau sama besar. Kemudian kawat IAB dengan kawat di ICD itu juga harusnya sama besar dan terpisah sejauh R yang sama besar sehingga gaya yang timbul F5 dan F6 nilainya juga sama besar, yaitu bisa dianggap 0 ya. Kemudian resultan dari total gaya yang terjadi pada kawat ini adalah tersisa F1 dikurangi F2 dengan ketentuan F1-nya adalah mu0I, I yang terjadi adalah IF dengan I di AD. Kemudian per 2 PR kalikan dengan L. Kalau misalnya F2 berarti tinggal ganti, yang diganti adalah L-nya saja karena IF dengan IAD sama besar dengan yang F1. Jadi perlu diingat rumusnya adalah F1 mu0 I1 atau IF kemudian dikalikan dengan IAD atau I2 dikalikan dengan L per 2 PR. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan lintasan gerak muatan dalam medan magnet. Di awal tadi kita sudah sebutkan bahwa dia bisa bergerak lurus, kemudian muatan itu bisa bergerak lurus, bisa bergerak heliks, dan satu lagi adalah dia bisa bergerak melingkar. Nah, lintasan dalam medan magnet tadi berbeda, itu dipengaruhi oleh alfa atau sudut antara B dengan V. Ada 3 lintasan pada gerak muatan. Yang pertama adalah kalau alfa atau sudut yang terbentuk antara B dengan V sejajar atau 0 derajat, maka lintasannya adalah dia lurus atau muatannya akan bergerak lurus. Kemudian kalau sudut yang terbentuk antara B dengan V itu kurang dari 90 dan lebih dari 0 derajat, maka lintasannya adalah heliks atau spiral. Pada contoh bisa kita lihat lintasannya adalah berbentuk heliks. Jika sudut yang terbentuk antara B dan V itu adalah 90 derajat, maka lintasannya akan berbentuk melingkar. Sebagai contoh, ada V atau muatan yang bergerak ke bawah memasuki medan magnet arahnya ke dalam, maka gaya lorentnya adalah arahnya ke dalam sehingga dia bisa bergerak terus dan berputar sehingga timbul namanya gaya sentripetal. Nah, untuk persamaan gaya sentripetal ini adalah F sama dengan M kali A. Karena A-nya adalah percepatan sentripetal, maka bisa kita masukkan A-nya bisa kita ganti dengan V kuadrat per R, sehingga bisa kita tulis QVB sin 90 sama dengan MV kuadrat per R, sehingga tersisa adalah QBR karena sudutnya adalah 90 derajat atau dia bernilai 1. Kemudian di sini ada MV. MV itu kadang dihubungkan dengan namanya momentum. Nah, karena ada V atau kecepatan linier, maka kecepatan linier ini bisa juga dihubungkan dengan kecepatan putaran atau kecepatan rotasi atau kelajuan rotasi yaitu omega. Nah, omega sendiri bisa dihubungkan dengan 2pi kali F atau frekuensi, kemudian 2pi per T atau periode. Itu yang bisa kita bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.